Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky dengan NRP 2240102333. Di sini saya akan membahas tentang perusahaan yang saya analisis, yaitu PT Bukit Uluwatu Villa Tbk yang disingkat BUVA. Yang pertama adalah analisis internal BUVA. Yang pertama ada aspek keuangan. Di sini ada kekuatannya. Pendapatan naik terus dari kuartal satu sebesar 114 miliar ke kuartal 3 yaitu 272,1 miliar. Kemudian yang kedua, laba usaha meningkat tajam dari 5,6 miliar di kuartal satu ke 61,7 miliar di kuartal 3. Kemudian ada kas dan bank meningkat dari 80 miliar ke 124,6 miliar. Yang terakhir ada ekuitas kembali menguat hingga 970 miliar. Di sini ada kelemahannya. Kelemahannya adalah masih mencatat rugi bersih di kuartal satu dan kuartal 2. Kemudian ada profitabilitas baru pulih di kuartal 3. Ini perlu konsistensi untuk kedepannya. Kemudian yang terakhir adalah beban bunga pinjaman masih tinggi. Untuk aspek kedua adalah aspek operasional, yang dimana kekuatannya sendiri adalah beban operasional menurun secara signifikan. Kemudian yang kedua, manajemen energi dan pemeliharaan makin efisien. Kemudian yang tiga, fasilitas kunci seperti Alila Ubud dan Alila Villas Uluwatu terus ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah aset tetap dan properti dijaga stabil. Ini digunakan untuk menunjang daya saing jangka panjang. Kemudian kelemahannya adalah beban bunga utang masih tinggi sebesar 24 sampai 35 miliar per kuartal. Kemudian ada efisiensi SDM dan penggunaan energi masih perlu ditingkatkan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga ada aspek pemasaran, yang dimana kekuatannya adalah yang pertama reposisi brand ke lifestyle hospitality berhasil menarik minat pasar. Kemudian yang kedua peningkatan promosi dan strategi harga dorong pendapatan di kuartal 2 hingga kuartal 3. Kemudian yang terakhir adalah mulai membuka potensi kerjasama strategis untuk memperluas jangkauan. Kelemahannya adalah transformasi digital masih minim. Kemudian yang kedua, strategi pemasaran kurang berbasis teknologi. Dan yang ketiga, belum optimal menjangkau segmen milenial dan wisatawan global. Kemudian ada analisis eksternal BUVA. Yang pertama adalah kondisi ekonomi dan politik nasional. Di sini ada peluangnya yaitu pemilu 2024 itu meningkatkan mobilitas domestik dan perputaran uang, terutama saat libur panjang. Kemudian ada inflasi terkendali yang dimana daya beli wisatawan domestik tetap stabil. Kemudian ada ancamannya. Ancamannya sendiri adalah suku bunga masih tinggi. Ini membuat investor lebih berhati-hati. Kemudian nilai tukar yang fluktuatif ini mempengaruhi minat wisatawan asing dan beban utang dalam mata uang asing. Kemudian yang kedua adalah tren industri pariwisata dan perhotelan. Peluangnya adalah wisatawan Bali kembali ramai, cocok dengan properti Buva di Ubud dan Uluwatu. Kemudian yang kedua adalah tren eco luxury dan sustainable travel meningkat, selaras dengan brand Buva. Terus yang ketiga adalah kenaikan wisatawan asing, yaitu Eropa dan Australia, membuat okupansi villa mewah terdongkrak. Kemudian ada ancamannya. Ancaman sendiri adalah persaingan digital dari Airbnb, Lux Boutique Hotel, dan hotel global. Kemudian konsumen itu makin digital savvy, yaitu membuat perbandingan harga dan ulasan via aplikasi menjadi kunci bagi para wisatawan. Kemudian yang ketiga adalah perubahan sosial dan teknologi, yaitu peluangnya adalah kolaborasi digital seperti Traveloka, Agoda, TikTok, Travel, dan lain-lain. Kemudian ada promosi via media sosial jalur utama, terutama untuk milenial dan Gen Z. Kemudian ancamannya adalah Buva perlu meningkatkan kehadiran digital, user experience, dan keterlibatan media sosial. Kemudian ada tuntutan transparansi, baik itu segi harga, layanan, dan isu keberlanjutan untuk memperbaiki reputasi. Nah, di sini ada visi dan misi untuk Buva sendiri yang baru ya. Untuk visinya sendiri adalah menjadi pelopor hospitality gaya hidup keberlanjutan yang menginspirasi dunia melalui pengalaman autentik dan desain khas Indonesia. Yang dimana misinya sendiri adalah menyediakan layanan penginapan premium yang menggabungkan budaya lokal, desain inovatif, dan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua adalah membangun loyalitas pelanggan melalui pengalaman yang personal dan digital. Kemudian yang ketiga adalah mengelola sumber daya dengan efisien dan bertanggung jawab demi pertumbuhan jangka panjang.
Dan yang terakhir adalah meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan semua pemangku kepentingan melalui tata kelola perusahaan yang baik. Nah, di sini itu ada implementasi dari visi misi. Dari sisi keuangan, yang pertama adalah restrukturisasi dan efisiensi biaya, yaitu pengurangan biaya manajemen pemeliharaan dan energi. Kemudian ada laba usaha melonjak dari 5,6 miliar hingga ke 61,7 miliar. Kemudian ada penguatan arus kas. Kas meningkat dari 80 miliar ke 124 miliar, yaitu strateginya menahan belanja investasi dan pelunasan utang bank sebesar 85 miliar. Yang ketiga adalah optimalisasi aset tetap, revaluasi dan pengembangan properti. Aset tetap sebesar 1,1 triliun. Kemudian adalah meningkatkan daya tarik investor dan kreditor. Kemudian dari sisi pemasaran sendiri adalah rebranding ke lifestyle hospitality, yaitu fokus pada pengenalan desain dan budaya lokal. Unggulannya adalah Alila Villa dan Alila Ubud. Kemudian adalah transformasi digital yang sebenarnya masih terbatas, belum ada sistem digital menyeluruh yang dimana kan diperlukan aplikasi loyalty, sistem reservasi online, media sosial sebagai kanal utama. Kemudian yang ketiga adalah segmentasi baru. Target barunya adalah eco luxury travel, dan segmen yang peduli arsitektur alami dan keberlanjutan. Kemudian dari sisi operasional, yang pertama adalah green operation. Fokusnya pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan bahan baku lokal. Kemudian adalah peningkatan SOP dan pelayanan tamu, yang dimana akan dilakukan pelatihan SDM untuk di mana margin laba kotoran tetap tinggi, lebih dari 70%. Kemudian ada tingkat kepuasan pelanggan mendukung okupansi. Yang ketiga adalah renovasi dan pengembangan properti, yaitu melakukan alokasi rutin sebesar 20 sampai 25 miliar per kuartal, tujuannya untuk menjaga daya tarik untuk pasar premium. Eh, Kemudian ada dukungan internal untuk penerapan visi misi baru. Yang pertama adalah aset dan properti premium. Bupa memiliki properti unggulan, yaitu Alila Villa Uluwatu dan Alila Ubud. Kemudian yang kedua adalah cocok untuk branding hospitality, gaya hidup berkelanjutan. Yang ketiga adalah ciri khas desain lokal, alami, dan menyatu dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, kinerja keuangan yang mulai pulih. Laba usaha meningkat signifikan dari kuartal satu ke kuartal 3. Kemudian adalah kas menguat kembali, memberi ruang untuk investasi dan mendukung pelaksanaan inisiatif baru, yaitu digitalisasi layanan, atau penguatan operasional ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi operasional. Yang pertama adalah struktur organisasi makin ramping dan adaptif. Kemudian ada biaya operasional berhasil ditekan. Dan yang terakhir adalah SDM lebih siap untuk menghadapi perubahan arah strategis. Dan yang terakhir adalah budaya dan citra brand yang selaras. Citra Bufa sudah kuat dengan kemewahan, ketentraman, desain autentik Indonesia. Ini sejalan dengan nilai-nilai baru Bufa, yaitu pengalaman, autentik, keberlanjutan, dan desain lokal. Kemudian di sini adalah dukungan eksternal dalam penerapan visi misi baru. Yang pertama dari arah politik, politik di sini mendukung ya, karena situasi nasional stabil pasca pemilu 2024. Kemudian pemerintah konsisten mendukung sektor pariwisata, khususnya Bali. Kemudian kebijakan fiskal dan promosi wisata menentukan strategi ekspansi. Kemudian dari segi ekonomi sendiri kurang mendukung ya, karena suku bunga masih tinggi, jadi beban biaya modal meningkat, kemudian ada nilai tukar fluktuatif, risiko biaya operasional dan investasi properti, kemudian yang terakhir adalah biaya operasional naik yang membuat ekspansi dan digitalisasi lebih menantang. Kemudian dari sosial dan budaya, yang pertama tren wisata mengarah ke pengalaman autentik, keberlanjutan, nilai budaya lokal. Yang kedua adalah generasi milenial dan Gen Z tertarik pada brand dengan misi kuat dan kesadaran lingkungan. Kemudian di teknologi, teknologi mendukung dikarenakan ekosistem teknologi pariwisata mendukung digitalisasi. Kemudian yang kedua adalah peluang besar untuk digitalisasi reservasi loyalitas dan pengalaman pelanggan. Dan yang terakhir adalah tantangan utamanya adalah kesiapan internal Bufa. Kemudian dari segi lingkungan, lingkungan mendukung dikarenakan tren eco luxury dan kesadaran lingkungan makin kuat. Kemudian yang kedua adalah Bufa sudah unggul secara natural, desainnya menyatu dengan alam,
dan propertinya alami. Kemudian yang ketiga adalah posisi ini memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang. Kemudian dari regulasi dan hukum. Regulasi pariwisata stabil dan pro-hospitality. Kemudian yang kedua adalah pemerintah dorong praktik ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada hambatan hukum signifikan bagi ekspansi BUFA. Kemudian di sini ada hambatan internal visi misi BUFA. Yang pertama adalah keterbatasan dalam transformasi digital, yaitu belum ada kemajuan besar pada yang pertama sistem pemesanan online, kemudian aplikasi pelanggan, dan strategi pemasaran digital. Kemudian yang kedua, kapasitas finansial terbatas untuk ekspansi. Tantangan keuangan masih nyata meski laba usaha meningkat, yaitu rugi bersih masih tercatat, beban bunga tinggi, kebutuhan dana besar untuk investasi, properti, dan digitalisasi. Kemudian yang ketiga, keterbatasan SDM dalam aspek inovasi dan teknologi. Staf Bufa unggul dalam hospitality klasik, namun kekurangan kompetensi untuk branding gaya hidup, pengalaman digital, inovasi layanan berbasis teknologi. Kemudian yang keempat adalah sosialisasi visi misi yang belum merata. Resiko utama visi dan misi baru hanya menjadi dokumen formal. Kemudian diperlukan komunikasi menyeluruh ke semua lini, diperlukan integrasi visi dalam SOP, pelatihan, dan pengambilan keputusan. Kemudian ada hambatan eksternal visi misi baru. Yang pertama adalah ketidakstabilan ekonomi global dan domestik, yang dimana suku bunga tinggi, biaya modal mahal, risiko investasi meningkat. Kemudian nilai tukar rupiah fluktuatif itu sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga adalah tantangan bagi realisasi proyek dan ekspansi dan digitalisasi BUFA. Kemudian ada persaingan semakin ketat. Yang pertama adalah munculnya startup digital hospitality seperti Airbnb, Lux, dan lain-lain. Munculnya butik hotels dengan konsep unik, kemudian ada Bufa terasa tertinggal jika tidak mempercepat inovasi dan digitalisasi. Kemudian ada tuntutan konsumen yang makin meningkat. Konsumen mengharapkan digital experience yang menyeluruh, konsumen mengharapkan transparansi harga dan keberlanjutan. Kemudian jika tidak cepat beradaptasi, pelanggan bisa beralih ke brand lain yang lebih agile. Kemudian ada perubahan regulasi dan izin lokal. Proses perizinan properti bisa berubah cepat dan kompleks, kemudian bisa menunda eksekusi pengembangan dan renovasi properti baru. Eh, Kemudian ada analisis formulasi strategi BUFA. Yang pertama adalah transformasi digital hospitality. Di sini tujuannya mewujudkan pengalaman menginap yang personal dan digital. Kemudian ada langkah strategis, yaitu pengembangan website interaktif, aplikasi mobile, dan sistem loyalty. Kemudian ada layanan digital concierge. Kemudian di sini manfaatnya adalah meningkatkan loyalitas dan kenyamanan pelanggan, efisiensi reservasi dan operasional, kemudian ada perbaikan rasio keuangan, baik itu ROA dan ROE. Kemudian ada strategi kemitraan dan aliansi. Tujuannya untuk mengatasi keterbatasan finansial dan teknologi internal. Langkah strategisnya adalah kolaborasi dengan beberapa platform seperti investor hijau, platform digital, kemudian ada brand lifestyle yang memiliki visi semisi. Di sini manfaatnya adalah akses pendanaan dan teknologi, perluasan kanal promosi, kemudian sinergi untuk memperkuat posisi di industri. Kemudian yang ketiga adalah layanan berbasis budaya dan lingkungan. Tujuan adalah untuk mendukung visi eco-luxury dan desain lokal. Langkah strategisnya adalah paket menginap berbasis budaya lokal, wisata komunitas, dan konsep green stay. Manfaatnya adalah meningkatkan nilai tambah dan diferensiasi brand, menarik wisatawan berorientasi keberlanjutan, kemudian membangun citra sebagai brand autentik dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah penguatan operasional dan likuiditas. Tujuannya adalah menjamin konsistensi dan keberlanjutan implementasi. Langkah strategisnya adalah kontrol biaya operasional, percepatan pelunasan utang bunga tinggi, optima, opti- optimasi konversi pendapatan menjadi kas. Di sini manfaatnya adalah kesehatan keuangan terjaga, ruang ekspansi lebih luas, dan mendukung pelaksanaan program strategis. Di sini ada Key Performance Indicator atau KPI. Yang pertama untuk transformasi digital hospitality. Untuk key performance indikatornya ada yang pertama kurang lebih 50% dari total reservasi dilakukan secara digital.
lebih dari 5.000 pengguna aktif aplikasi loyalty dalam 12 bulan, kemudian lebih dari 80% pelanggan puas terhadap pengalaman digital via app ataupun website, kemudian adalah minimal 3 kerjasama aktif dengan platform digital, kemudian ada layanan berbasis budaya dan lingkungan, yang dimana KPI-nya adalah minimal 100 paket eco-cultural experience terjual per bulan. Kemudian lebih dari 85% tamu puas terhadap pengalaman budaya dan lingkungan. Kemudian pengurangan penggunaan plastik sekali pakai sebesar 30% dalam 1 tahun. Minimal 2 properti tersertifikasi green atau hijau. Kemudian ada strategi kemitraan dan aliansi. KPI-nya adalah lebih dari 5 kerjasama strategis aktif dengan brand, travel platform, atau investor. Dana investasi yang masuk sebesar minimal 50 miliar dalam 1 tahun. Kemudian ada lebih dari 10 mitra UMKM lokal aktif dalam rantai pasok BUFA. Kemudian untuk KPI penguatan operasional dan likuiditas adalah gross operating profit marginnya minimal 30%. Terus cash conversion cycle-nya di bawah 60 hari. Rasio beban operasional terhadap pendapatan di bawah 70%. Kemudian debt to equity ratio-nya di bawah 1,0. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.